Korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Jurusan Jakarta Pontianak. Jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Dan jatuhnya Sriwijaya Air 182. Kabarkan jatuh di perairan Pulau Seribu Sabtu sore. Tim DVI Rumah Sakit Polri kembali mengidentifikasi. Pada tanggal 9 Januari tahun 2021 terjadi kecelakaan pesawat udara dari maskapai penerbangan Sriwijaya Air SJ182, di mana pesawat tersebut bertolak dari Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta menuju Bandara Udara Internasional Spadio Pontianak. Penerbangan pesawat Sriwijaya Air 182 sempat ditunda karena cuaca yang kurang bersahabat. Mengatakan bahwa pesawatnya delay setengah jam katanya. 30 menit berlalu, cuaca kembali stabil. Pukul 14.36 waktu Indonesia Barat, Sriwijaya Air 182 lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. 4 menit berselang, radar Sriwijaya Air 182 hilang. Pesawat lepas landas pada pukul 14.36 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan beberapa menit setelah take off jatuh di wilayah Kepulauan Seribu. Jumlah penumpang pesawat Sriwijaya Air 182 terdapat 62 penumpang yang terdiri dari 12 awak kabin, 40 penumpang dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi. Pesawat Sriwijaya Air 182 dinyatakan jatuh dari ketinggian 11.000 kaki di Kepulauan Seribu. Tragedi ini menyita perhatian dari seluruh pihak untuk terjun dalam pencarian, termasuk Satuan Kerja Polri Disaster Victim Identification atau DVI yang bertanggung jawab pada pencarian korban. Peran fungsi DVI ada di fungsi kedokteran kepolisian. Kita tahu bahwa DVI adalah suatu proses identifikasi pada korban yang meninggal secara massal pada bencana. Bencana sendiri kan kita tahu baik itu bencana yang sifatnya natural maupun yang buatan. Indonesia adalah negara di mana kasus-kasus bencana terutama natural disaster ini dengan mudah bisa muncul kapan saja. Dan kita Polri khususnya dan mengadvokasi masyarakat untuk tetap waspada terkait identifikasi tadi, tetap dengan mengacu melalui proses yang ilmiah untuk pengungkapannya secara ilmiah dan mengikuti aturan standar Interpol, sehingga hasil yang kita peroleh dalam proses identifikasi pada korban bencana yang sifatnya massal ini bisa dipertanggungjawabkan dan memiliki akurasi dan hasil yang baik ya, itu yang diharapkan oleh masyarakat. Identifikasi korban memiliki 4 tahap, yakni pengolahan TKP, pencarian data postmortem, pencarian data antemortem, dan perbandingan data pada tahap rekonsiliasi. Seluruh tahap tersebut memiliki prosedur agar proses tetap teratur. Pertama, kami melakukan cross-check apakah benar kejadian itu terjadi. Kemudian kami melapor kepada pimpinan kami untuk melaporkan langkah-langkah yang akan kami lakukan dan meminta petunjuk dari pimpinan, arahan, dan saran untuk supaya operasi DVI ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya kami melakukan koordinasi internal maupun eksternal Polri kepada rekan-rekan kami, stakeholder terkait penanganan bencana khusus DVI, sehingga pelaksanaan DVI bisa berjalan dengan lancar. Kemudian kami juga menentukan lokasi operasi DVI dipusatkan di Rumah Sakit Keramat Jati, Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Puskesmas Polri. Dan action pertama kami adalah kami membuka posko laporan orang hilang yang sekaligus posko antemortem untuk supaya keluarga bisa melaporkan keluarganya yang menjadi korban di tempat kami.
Berdasarkan informasi yang kami baca, kami terima dari KNKT, bahwa salah satu penyebabnya adalah adanya anomali dari tuas pengatur tenaga mesin pada pesawat, yang menyebabkan pesawat terbang tidak pada semestinya. In the investigation of the SJ-182 crash, the FAA learned that there was a, quote, unsafe condition, unquote, on that plane. And number two, that unsafe condition, the flap synchro wire, works in relationship to the auto throttle. And while it's very early in the investigation and too soon to reach definite conclusions, the evidence thus far suggests that the auto throttle stuck caused unequal thrust, and that resulted in the aircraft rolling and then diving. Setelah mengetahui penyebab jatuhnya pesawat, waktu menjadi tantangan untuk memulai proses identifikasi. Untuk operasi DVI sebenarnya tidak ada batasan waktu kita melakukan kapan selesainya, hanya memang lebih cepat lebih baik. Dan untuk kasus Sriwijaya Air ini kita berhasil mengidentifikasi 59 korban dalam waktu 3 minggu. Sebenarnya tantangan secara umum DVI adalah karena kondisi geografis, biologis dan kondisi demografis dari Indonesia itu sendiri, di mana dengan kondisi ketiganya menjadikan Indonesia merupakan negara yang paling rawan terjadinya bencana. Bahkan kita disebut sebagai negara atau supermarket bencana. Sedangkan untuk kasus Sriwijaya ini, karena kejadiannya adalah di perairan, maka kesulitan yang pertama adalah ketika kita melakukan olah TKP, di mana kita harus membutuhkan tenaga-tenaga ahli yang terampil, yang memiliki kemampuan untuk melakukan search and rescue di perairan.